Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Yohanes 13 ayat 20 dikatakan kepada kita demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Mari kita bersama menaikkan pujian kepada Allah kita melalui Kidung Jemaat 60 bait 1 dan 7. Silakan duduk, kita akan bersama menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Allah surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Tuhan mengutus kami, Tuhan memanggil kami, tetapi seringkali kami tidak menanggapi panggilan Tuhan, kami menunda, kami bahkan enggan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas apa yang harus kami kerjakan. Ampuni ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 38 bait 1 dan 3.
Setiap kita yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, Tuhan menerima, mengampuni, menyucikan kita, bukan karena kebaikan atau perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia dan rahmat-Nya. Sebagaimana dinyatakan dalam Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan pujian melalui Kidung Jemaat 428, bait 1 dan 2 kita pujikan dengan bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati kita, mempersiapkan diri menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan melalui berita Injil. Terlebih dahulu kita berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber hidup kami, saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami melalui berita Injil yang hendak kami dengarkan, kiranya menjadi kekuatan iman bagi kami semuanya, dan menyemangati kami di dalam kami melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11, lalu nanti disambut ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.
Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang padamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jikalau kamu masuk ke sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semuanya pasti tahu bahwa ketika Yesus berkarya di tengah dunia itu dibatasi waktu. Namun demikian karyanya tidak boleh berhenti dibatasi oleh waktu. Walaupun dia sudah tidak lagi ada di dunia secara fisik, tetapi karya-karya Yesus yang sudah dikerjakan itu harus terus dikerjakan juga. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan mengerjakannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah murid Yesus. Tentu kalau kita berbicara murid Yesus bukan hanya 12 muridnya, tetapi juga orang yang mengikuti Yesus itu adalah murid Yesus. Sebagaimana bacaan kita pada hari ini, Yesus bukan mengutus 12 murid, tetapi Yesus mengutus 70 orang murid. Untuk apa? Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang sudah Yesus kerjakan. Tentu saja ketika harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu tidak mudah. Apalagi kalau kemudian harus mengusir setan,
harus menyembuhkan orang sakit, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Itulah sebabnya melalui bacaan kita pada saat ini ada beberapa hal yang dipesankan oleh Yesus kepada para murid. Yang pertama, Yesus mengutus mereka berdua-dua. Hal ini sebenarnya dimaksudkan agar ketika orang melakukan sebuah pekerjaan, yaitu menyampaikan damai sejahtera itu wujudnya macam-macam, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan, atau bahkan bisa hanya sebuah senyuman atau sebuah perkataan yang kemudian menjadikan orang mengalami damai sejahtera. Maksud Yesus mengutus berdua-dua agar orang itu memiliki teman diskusi. Karena apa? Karena kadangkala di dalam melaksanakan tugas panggilannya harus menghadapi permasalahan. Nah, ketika harus mengambil sebuah keputusan, maka kalau berdua-dua mereka bisa saling memberikan masukan, bisa berdiskusi untuk kemudian nanti mengambil sebuah keputusan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus berpesan agar mereka tidak membawa bekal apapun juga. Ketika mereka sampai di sebuah rumah, ketika mereka sampai di sebuah kota, ada orang yang memberikan makan, ada orang yang memberikan minum, bahkan ada orang yang memberikan tumpangan kepada mereka. Mereka hendaknya menerima itu. Itu harus dipahami sebagai pemeliharaan Allah atas mereka. Jangan mereka berpindah-pindah rumah, tetapi tetaplah di tempat itu. Nah, kalau kemudian Yesus meminta supaya mereka tidak membawa bekal dan nanti kalau diberi terima, sebenarnya Yesus hendak mengatakan kepada mereka bahwa ketika mereka melaksanakan tugas, mereka tidak boleh mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepemilikan, mengandalkan kemampuan yang dimilikinya. Tetapi ketika mereka melakukan tugas yang sudah Yesus utus, mereka harus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri. Itu yang kedua. Kemudian hal yang ketiga. Hal yang ketiga, kepada mereka dikatakan bahwa mereka pasti akan menghadapi berbagai macam permasalahan. Mereka akan menghadapi tantangan dan hambatan, bahkan ancaman. Dan mereka harus berani mempertaruhkan nyawa. Itu tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi oleh para murid. Itulah sebabnya ketika para murid menerima panggilan atas utusan Yesus, Yesus tidak berdiam diri. Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Yesus memperlengkapi mereka dengan kekuatan yang berasal dari Dia, agar para murid bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang sudah dikerjakan Yesus. Dan realita yang terjadi betul. Ketika mereka sampai di suatu tempat menghadapi masalah, ada orang sakit, ada orang kerasukan kuasa roh-roh jahat, mereka melakukan semuanya itu
dan mereka bisa melakukan itu. Bukan karena kemampuan para murid, tetapi kuasa yang Yesus berikan kepada para murid yang memperlengkapi mereka sehingga mereka bisa untuk melaksanakan karya Tuhan. Dan ketika mereka ditolak, janganlah mereka kemudian marah, tetapi kebaskanlah debu yang ada di kaki, sehingga itu kembali kepada orang itu. Artinya ketika orang itu tidak mau menerima damai sejahtera, ya sudah, itu berarti mereka tidak mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah karya Yesus yang dikerjakan oleh 70 murid yang menyebarkan pekerjaan-pekerjaan Allah sehingga banyak orang mengalami, merasakan damai sejahtera itu. Nah tentu tidak berhenti sampai pada ke-70 murid. Buktinya sampai dengan sekarang karya Yesus tetap ada nyata di dalam kehidupan kita. Nah kita pun juga dipanggil untuk melakukan karyanya di tengah kehidupan kita. Ada tantangan, ada hambatan. Mungkin banyak orang menolak kita ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup dan kehidupan kita. Tetapi melalui pesan Yesus kepada para murid pada waktu itu, jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, pastilah kita akan kecewa. Mengapa? Karena pekerjaan-pekerjaan atau berita yang kita sampaikan kepada orang, tidak semuanya orang menerima. Kalau orang menerima, fine-fine aja, senang-senang aja, baik-baik saja. Tetapi kalau orang tidak mau menerima, pasti kita sakit hati. Nah, itulah sebabnya jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, maka kita akan sakit hati sehingga kita tidak mau melakukan karya Tuhan. Yang kedua, melalui bacaan kita pada saat ini kita juga diingatkan bahwa sebenarnya kita bisa melakukan karya-karya yang lebih besar lagi, sebagaimana yang Yesus kerjakan. Namun kadangkala kita menutup diri untuk diperlengkapi Yesus. Kadangkala kita mengatakan, nanti Tuhan kalau sudah ini itu saya baru mau melakukan atau menerima utusan Tuhan. Atau saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak punya kemampuan Tuhan. Biarlah orang lain saja. Padahal sebenarnya ketika kita punya niat untuk menerima panggilan itu, Tuhan akan memperlengkapi kita dan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, melalui bacaan kita pada saat ini, kita bersama-sama diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita, mengutus kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dan ketika kita bisa melakukan pun, jangan sombong. Tadi dikatakan jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi jangan sombong bahwa kita bisa melakukan ini dan itu. Karena itu bisa kita lakukan ketika Tuhan memperlengkapi kita. Dan ketika kita bisa melakukan itu, jangan berbangga diri. Itu bukan milik kita, itu adalah milik Tuhan karena yang memperlengkapi Tuhan. Bersukacitalah bahwa kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bersukacitalah bahwa nama kita terdaftar di surga karena kita melakukan karya bagi Tuhan, bukan untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima
panggilan dan utusan Tuhan, dan dengan mengandalkan Tuhan tanpa harus sombong ketika kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita akan memperbarui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati dalam syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan ketika Tuhan mengingatkan akan tugas panggilan kami dalam mewartakan karya Tuhan dan melaksanakan tugas panggilan Tuhan, supaya karya Tuhan tidak berhenti tetapi terus nyata dan dirasakan oleh setiap orang yang kami jumpai. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan supaya kami dimampukan untuk melaksanakan atau berkarya bagi Tuhan, bukan untuk kami atau kelompok kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami dalam kami melaksanakan tugas panggilan itu. Terlebih kami juga berdoa di tengah kehidupan bangsa dan negara ini, Tuhan mengutus kami mewartakan kabar baik kepada setiap orang yang kami jumpai. Oleh karena itu,
Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah mereka, tuntunlah mereka, agar mereka dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin, sehingga kehidupan bangsa dan negara ini kedepannya semakin baik lagi. Warga, masyarakat, Tuhan memberkati di dalam kami menjalani kehidupan yang juga tidak ringan untuk kami lewati, tetapi bersama dengan Tuhan kami pasti akan dapat melewatinya. Oleh karena itu, berikan kebijaksanaan kepada setiap orang yang ada di negeri dan bangsa ini, supaya tidak terpecah belah kehidupan bangsa dan negara ini, tetapi senantiasa menyatukan hati dan terus berkarya mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk keberadaan gereja Tuhan. Tuhan telah mengutus kami menjadi gereja yang senantiasa Tuhan pakai. Kiranya Tuhan juga menolong dan menopang kami. Utamanya kami berdoa untuk Jemaat Philadelphia, walaupun kami kecil tetapi biarlah kami dapat melaksanakan karya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, supaya karya Tuhan semakin nyata dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Setiap keluarga Jemaat Philadelphia Tuhan memberkati, supaya melalui pergumulan yang harus dihadapinya terkait dengan ekonomi, sosial, dan juga berbagai macam masalah, itu menjadi sarana bagi Jemaat Philadelphia, keluarga Jemaat Philadelphia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan sedang membentuk kami menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki, pribadi yang luar biasa. Kami menyerahkan juga akan saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan atas diri Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang mana mereka juga memerlukan pemulihan kesehatan. Kiranya tangan Tuhan terus menjamah mereka satu persatu. Keluarga yang harus mendampingi, Tuhan memberkati mereka supaya dalam pendampingannya mereka bisa mendampingi dengan sukacita dan diberikan kesehatan sehingga mereka dapat mendampinginya dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa liburan mereka. Tuhan memberkati sehingga ketika nanti masuk ke tahun ajaran baru, mereka boleh kembali belajar tatap muka dan bisa dengan sukacita mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Pergumulan yang harus dihadapi oleh anak-anak Tuhan dalam pekerjaan, di dalam tugas akhir, dan juga di dalam hal-hal lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap pergumulan yang ada, supaya kami semakin dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya atas hidup dan kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah
Persembahan syukur. Berkat dan pertolongannya senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita mensyukuri berkat tersebut melalui persembahan kita yang didasari dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita menyanyikan KJ 393 bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan persembahan ini. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan persembahan kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menerimanya dan Tuhan menyucikannya. Bila mana persembahan ini ada dosa dan salahnya, kiranya Tuhan yang mengampuninya. Ya Tuhan, berkati juga persembahan ini supaya dapat dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini, khususnya di Jemaat Philadelphia. Dan kami juga menyerahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya dapat mengelola dengan sebaik-baiknya dan dapat dipergunakan apa yang Tuhan kehendaki untuk mempergunakannya. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Tuhan memanggil kita dan mengutus kita untuk pergi ke dalam dunia, memberitakan karya kebaikan Tuhan. Mari kita bersama untuk menerima panggilan itu, dan kita bangkit berdiri, kita menyatakan bukan hanya dalam pujian yang hendak kita nyatakan, tapi juga dalam hidup dan kehidupan kita. PKJ 185 bait 1 dan 5. Kita bersama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya